Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Yeay, hari ini kita sampai pada kitab 1 Raja-Raja. Puji syukur, Tuhan terus pimpin kamu, saya belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan baik sekali menolong kami, memanggil kami, memimpin kami belajar firman Tuhan. Saat ini kami mohon belas kasihan anugerah Tuhan supaya kami mengerti isi hati Allah dan kami hidup bagi Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah anak-anak, apa arti dosa? Artinya segala sesuatu, pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Dosa sangat serius, berbahaya, mengakibatkan berpisah dengan Allah sumber kehidupan selama-lamanya. Dosa membuat kamu dan saya gampang meremehkan firman Tuhan. Ini adalah bahaya besar sekali karena kita sedang meremehkan hal paling penting, yaitu berkat dan penyertaan Allah. Dan akibatnya kita akan mendapatkan kesusahan, duka cita besar. Seperti renungan hari ini, kisah Adonia. Kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 27. Anak-anak, Raja Daud sudah tua, terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Dia diberikan seorang perempuan muda untuk menolongnya. Situasi ini menunjukkan ketidakmampuan Daud menjalankan posisi rajanya dengan kuasa. Daud sudah tua dan tidak berdaya. Keadaan ini digunakan Adonia, anak Raja Daud dari Hagit, untuk menjadi raja. Adonia anak yang disayang Daud, anak tertua sesudah Absalom. Perawakannya juga bagus, elok. Dan dia didukung orang-orang ahli seperti Yoab, Abiatar. Wah, sepertinya Adonia pasti akan menjadi pengganti Daud. Lagi pula, siapa yang berani menentang Adonia menjadi raja? Resikonya besar sekali. Maka, tanpa peduli Daud ayahnya, Adonia segera memproklamasikan, menyatakan dirinya sebagai raja. Mari kita baca sama-sama ayat 5 sampai 7. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Zeruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Anak-anak, gerakan yang dilakukan Adonia sangat cepat. Dia segera menyatakan secara besar-besaran kepada seluruh orang Yehuda, seluruh pegawai-pegawai raja, kecuali orang-orang yang tidak memihak dia. Lalu mengadakan perayaan besar untuk menjadikan dirinya raja. Tetapi kesalahan yang sangat besar dilakukan Adonia dan pengikutnya adalah mereka tidak mencari kehendak Allah untuk raja yang akan meneruskan tahta Daud. Alkitab mencatat, raja yang akan menggantikan Daud harus dipilih Allah. Adonia bukanlah raja pilihan Tuhan. Nah anak-anak, Adonia adalah seorang yang mementingkan ambisi kemauan pribadi daripada taat kepada Allah. Sama seperti raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia yang serakah, tamak kekuasaan, dan senang berteman dengan orang yang dianggap kuat guna pertahankan kekuasaan. Semua cara dilakukan kecuali mencari kehendak Tuhan. Ini adalah perbuatan dosa. Dosa membuat Adonia tidak lagi berpikir dengan adil, benar, malah membanggakan hal yang memalukan. Adonia berdosa, tetapi kamu dan saya juga berdosa.
Ketika kamu dan saya mau-maunya sendiri, tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika kita puas, bangga, melawan atau menentang orang tua atau guru. Ketika kita puas melampiaskan ketidaksukaan kita terhadap sesama. Itu semua perbuatan dosa. Kamu, saya, Adonia berdosa. Berbeda sekali dengan raja yang satu ini. Raja yang suci, tidak bercela. Raja yang dipilih Allah untuk menjadi raja di atas segala raja dan penguasa atas segala sesuatu. Raja yang mengutamakan kehendak Allah, bukan mau-maunya sendiri. Raja yang penuh cinta kasih, yang rela, taat, memberi diri, menyelamatkan manusia berdosa dengan cara mati di atas kayu salib, bangkit menang pada hari yang ketiga, hidup selama-lamanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan iman yang Tuhan anugerahkan, setiap anak, orang yang sudah percaya diselamatkan. Dosanya dihapuskan, mengalami kehidupan baru dipimpin Roh Kudus. Hidup yang mau mengalahkan dosa, dosa mau-maunya sendiri. Bukan hidup yang dikalahkan bujukan dosa. Hidup yang mengasihi Allah dan sesama, sehingga nama Allah dimuliakan, hidup kita menjadi berkat, dan diri sendiri pun diberkati Allah. Mau ya anak-anak, hidup dipimpin oleh Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, tetapi mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan bahwa kami adalah orang berdosa yang seringkali mau-maunya sendiri, seringkali menentang, melawan setiap kehendak Allah dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan. Berilah kami kekuatan supaya kami mentaati panggilan Tuhan untuk hidup bagi Kristus, hidup mengasihi Allah dan sesama, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, tetapi juga diri kami diberkati oleh Tuhan. Tolonglah kami Bapa demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.